Kau selalu besertaku, takkan kau tinggalkanku. Itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Buat Tuhan Yesus sahabat setiap teman-teman Bapak Ibu. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu bersamaku. Sama-sama yang bersyukur. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu bersamaku. Boleh panggil namanya Yesus, kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus sahabat setiap kita, amin. Kami bawa syukur kami bagimu Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan iman. Takkan ku takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab kau menjagaku. Takkan ku takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab Engkau yang menjaga hidupku, menjaga hidupku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu. Lebih dahsyat lagi. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau. Mari tepuk tangan di minggu yang pertama ini, di bulan yang baru ini.
bersyukur buat kasih Tuhan, lambaikan tangan. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Kuasanya melimpah dalam setiap hidup kita, amin. Mari tepuk tangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. 1, 2, 3, go. Sama-sama. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Sama-sama yang bersyukur. Sama-sama yang bersyukur. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kami generasi yang tak akan nanti. Kami generasi yang tak akan nanti untuk bangkit nyatakan kuasa. Sama-sama boleh angkat tangan kita. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. 1, 2, 3. Dalam kami bekerja di hidup kami, kami terus bangkit takkan henti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi, kami terus bangkit takkan henti. Katakan kami generasi. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit. Sama-sama angkat tangan kita. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Sama-sama Tiberius. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami, kami terus bangkit takkan henti. Kuasanya kami terus bangkit takkan henti. Melayani Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan yang besar telah menanti. Iblis dihancurkan, iblis dihancurkan, musuh dikalahkan, segala kutuk menjadi berkat bagi kemuliaan-Nya. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami, kami terus bangkit takkan henti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi, kami terus bangkit takkan henti. Kami terus bangkit, kami terus bangkit takkan henti. Kami terus bangkit takkan henti. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Kali sorak-sorai di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus sore hari ini. Yang bersyukur kita boleh masuk di minggu yang pertama di bulan yang baru di tahun 2026. Yang bersyukur boleh lambaikan tinggi tangan kita. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Sebab yang kita tahu, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kita muliakan, Allah yang gak pernah berubah kasihnya buat setiap kita. Apapun musim dalam hidupmu, sadari, yakini
Tuhan selalu ada bagi setiap kita, amin. Yang bersyukur kita punya Tuhan yang setia, boleh kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Lebih dahsyat lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Tutup matamu sama-sama jemaat Tuhan. Kami boleh ada sampai dengan saat ini, satu yang kami percaya Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kami. Semua karena Tuhan Yesus begitu peduli atas setiap kehidupan kami. Lebih setiap kami boleh kembali berkumpul bersatu ada di tempat ini Tuhan. Setiap kami berkumpul ada di rumah Tuhan. Namun setiap kami yang beribadah via live streaming Gereja Tiberias Indonesia sore hari ini, kami percaya kuasa Tuhan ajaib. Kami percaya kuasa Tuhan luar biasa dahsyat. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan jarak. Saat kami menyatukan hati kami menyembah Tuhan, kami percaya ada urapan Tuhan turun atas setiap kami. Saat kami mulai satukan hati kami, saat kami mulai satukan suara kami menyembah, memuliakan, memuja nama Tuhan Yesus, kami percaya urapan Tuhan lewat hadirat-Nya yang kudus ada bagi setiap kami. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami rindu lebih datang untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan Yesus. Sebab segala puji, sembah, syukur kami mau persembahkan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bawa hatimu, lebih lagi kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nikmati hadirat-Nya. Nikmati kehadiran Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sambil angkat tangan berdua dulu, kita sembah Dia. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Dengan bangga, Yesus Tuhan adalah Raja. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Lebih dahsyat lagi kasih sorak-sorai tepuk tangan. Sebab hanya Yesus yang kami sembah, kami tinggikan seumur hidup kami Tuhan. Sama-sama. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Panggil namanya
hari ini kami imani Kau berdiri di tengah kami. Ditinggikan. Angkat tinggi tanganmu, gereja di Beria. Sembah dan puji penuhi katamu. Sembah dan puji penuhi katamu. Sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia. Sembah dan puji penuhi katamu. Mari dari hatimu jemaat Tuhan. Sembah dan puji. Dengan sembahmu, dengan pujianmu buat Tuhan Yesus Allah kita. Sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah Dia. Sembah dan puji penuhi katamu. Mari angkat tinggi tanganmu sama-sama jemaat Tuhan. Kita bernyanyi sama-sama, menyembah, kita puji Dia. Sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah. Kasih tepuk tangan sama-sama. Sembah Dia. Sebab hanya ini bisa kami persembahkan pujian bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Tutup matamu jemaat Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu dari hatimu sama-sama. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah. Mari kita sembah Tuhan. Angkat tanganmu, tutup matamu sama-sama. Sembah dan puji. Sembah. Sembah. Yesus Tuhan. Sembah Dia. Sembah dan puji penuhi katamu. Amin. Sembah dan puji penuhi katamu. Sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah. Lebih lagi, sama-sama sembah. Sembah dan puji penuhi katamu. Angkat kedua tanganmu Tuhan. Angkat hatimu, kita sembah Dia. Sembah Dia. Penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan bangga kami bawa sembah, syukur bagi nama-Mu. Sembah dan puji penuhi katamu. Sembah dan puji penuhi katamu. Amin. Sembah dan puji penuhi katamu.
Angkat tanganmu dengan bangga. Yesus Tuhan adalah Raja. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Kasih sorak-sorai di atas kepala kita. Sorakan haleluya. 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 Sembah dan puji bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sana bagimu Yesus, Kau layak disembah, Kau layak dipuji sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Mari bebaskan hatimu sama-sama malam hari ini. Mari menyembah, mari memuji Yesus Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Angkat kedua tanganmu, mari bermasmur, mari bernyanyi. Sembah Dia, Dia yang layak, Dia yang layak. Untuk kami puji, untuk kami sembah, kami nyanyikan. Hosana bagimu, Hosana bagimu. Tuhan melawat setiap hati yang menyembah. Tuhan menjamah setiap hati yang menyembah. Tuhan memulihkan setiap hati yang sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Memuji, menyembah Yesus Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Sembah Yesus, sembah Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sembah, sembah, sembah. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana bagimu, Hosana, 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 Hosana. Oh, kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di minggu yang pertama di tahun 2026. Kami boleh bersama hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Sungguh percaya kami Tuhan, kalau kami boleh ada sampai dengan kapanpun, karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup setiap kami. Kami memulai tahun ini Tuhan Yesus dengan cara yang benar, dengan mengucap syukur. Kami tanggalkan setiap beban, masalah. Malam hari ini kami mau fokus menyembah. Biar Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang dimuliakan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan. Haleluya, haleluya. Love you Lord, for your mercy never fails me. All my days
I've been held in your hands from the moment that I wake up till I lay my head. I will sing of the goodness of God. Ya, mengucap syukur, katakan sama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, Jesus, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I can make, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. You have led me through the fire. In darkness night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived on the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. And all my life, Jesus, hallelujah, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, church. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every prayer that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, come on. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. I believe in God. Hallelujah. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running out. Angkat tanganmu, Borges. Mari bersama-sama mengatakan your goodness. Your goodness is running out to me. Sepanjang tahun yang baru ini Tuhan, berkat-Mu hadir memberkati setiap kami. Oh, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. Yang sungguh percaya sama Tuhan sama-sama. All my life you have been faithful. Angkat tanganmu, saudara. Berserah. Sepanjang tahun yang baru ini, aku butuh Tuhan. Aku butuh berkat-Nya. Aku butuh kasih Tuhan. Sadari
Tuhan cukup buat setiap kita. I will sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari bersama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath I will sing to you, Jesus, of the goodness of God. All my life you have been faithful. Engkau tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing to you, Lord, of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah mualaku yang akan memberkati setiap kita di tahun yang baru ini, saudara. Angkat tanganmu, percayalah Tuhan pegang kendali di tahun baru ini. Sama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Engkau lebih dari yang lain, Engkau lebih dari segalanya. Haleluya. Oh Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Allahku. Terima pribadinya lebih sungguh lagi kepada Tuhan di tahun yang baru ini bersama-sama. Dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Satu suara. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Allahku, Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Mari sama-sama katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau. Katakan, ku sanjung Tuhan.
Dan kami datang Tuhan untuk mengatakan ini Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kami datang Tuhan, dan ku datang. Sembah Dia, percayalah Tuhan hadir memberkati setiap kita. Oh, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Yang datang untuk menyembah Tuhan Yesus, yang mau menyerahkan hidupnya bagi Dia, berikan tepuk tangan hanya bagi Sang Juru Selamat Yesus Tuhan. Haleluya. Kami menyadari Tuhan bahwa tahun demi tahun akan seutuhnya hidup kami butuh Engkau. Kami datang menyembah Engkau Tuhan Yesus, untuk boleh lebih lagi intim sama Tuhan yang telah menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin tahun lalu kami bukan menjadi anak yang baik di hadapan-Mu ya Bapa, tapi kami mau komitmen yang baru Tuhan Yesus. Di minggu yang pertama, di tahun yang baru, kami mau bersama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Kuatkan kami Roh Kudus, bantu kami ya Tuhan. Karena ini hati dan rindu setiap kami datang menyembah, memuliakan Sang Raja di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya, kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Malam hari ini kita boleh bersama mengucap syukur. Dalam nyanyian kita boleh memuji Tuhan Yesus. Dan sama-sama terlebih dahulu kita akan saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Setiap orang tua ya selalu mengusahakan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya. Namun ada satu hal yang harus kita miliki untuk kita menjadi penata layanan yang baik untuk masa depan kita, yaitu sikap hati. Kita berdoa untuk minta hikmat selalu. Roh Kudus akan menolong kita dan berdoa bagi kita. Jika kita tundukkan hati kita pada kehendak Tuhan, Allah akan mengaruniakan hikmat kebijaksanaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengandalkan materi atau kekuatannya sendiri pasti akan kecewa. Tapi yang melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan adalah orang yang bijaksana. Kita belajar dari kegagalan dan jadikan kegagalan motivasi untuk ke depan. Untuk kita melangkah lebih baik, kita miliki pikiran yang positif dan bereskan masa lalu kita di dalam Tuhan. Maka kita akan dapat berhasil melewati kegagalan. Marilah kita memulai hari dengan kita berdoa kepada Tuhan. Kita di dalam rumah Tuhan, ya di dalam Tuhan, dahulukan Tuhan Yesus. Pertama kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita menjadi lebih bijaksana dan bijaksana selalu, saudara sekalian. Puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya kami akan membacakan suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 dengan tema Menempuh Tahun Baru dengan Iman, Pengharapan, dan Komitmen di dalam Tuhan Yesus Kristus. Romawi pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah memasuki tahun baru, tahun 2026. Program Allah agar kami semua menjadi warga sorga. Hidup kami diberkati di bumi seperti di sorga. Tidak gagal, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tidak resesi, punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga, serta punya keturunan. Doa kami, agar kami semua bersama keluarga diselamatkan, berkumpul di bumi dan berkumpul di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, menempuh tahun baru dengan iman, pengharapan, dan komitmen di dalam Yesus Kristus.
Yang pertama, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Wahyu 2 ayat 10, Lukas 16 ayat 10. Kesetiaan itu penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan menginginkan kesetiaan itu kita lakukan sampai akhir hidup kita. Setia bukan hanya perkataan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Kesetiaan sejati bukan hanya soal berpegang teguh ketika segalanya berjalan baik, tetapi juga tetap berkomitmen dengan ketaatan, sekalipun dalam kesulitan. Ketika kita tetap taat dan setia dalam segala keadaan, maka kita akan berkemenangan. Yang kedua, kita komitmen untuk lebih bijaksana. Yakobus 1 ayat 5, Amsal 18 ayat 21. Kita harus selalu berdoa, minta hikmat kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan selalu menolong kita. Kita harus bijaksana untuk melihat ke masa depan, dan kita harus selalu memiliki pikiran-pikiran yang positif. Dan ingat bahwa perkataan dan tindakan kita mencerminkan keadaan hati dan pikiran kita. Itu sebabnya kita perlu tunduk akan tuntunan Roh Kudus agar hati dan pikiran kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, serta terus memiliki komitmen untuk hidup lebih bijaksana. Yang ketiga, percaya terus kepada Tuhan Yesus. Amsal 3 ayat 5-6, 2 Korintus 5 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia hingga ia berdusta atau berjanji tapi tidak menepatinya. Bagian kita adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan lakukan bagian kita dengan benar. Walaupun kita belum melihat penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tanggalkan segala beban dan dosa. Arahkan mata iman kita kepada Tuhan Yesus, serta sabar menanti janji Tuhan. Dan prioritaskan Tuhan Yesus di atas segalanya. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 24-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, menuju roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari saya undang setiap jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan Yesus. Kita sambut firman Tuhan. Malam hari ini percayalah, Rajaku ajakan Yesus, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau Yesus penebus, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini kami tahu firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami sungguh percaya, biar di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, firman Allah akan memberkati setiap kami. Angkat kedua tanganmu, Bonerges. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Don't we see how great is our God? Oh, how great is our God? Sing with me, Lord. Angkat kedua tanganmu bersama-sama. And all we sing together. How great
Kita sambut firman Tuhan dengan pujian how great is our God, saving me. How great is our God, and all we see. How great is our God. How great is our God. How great is our God, saving me. How great is our God, and all we see. How great, 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 how great is our God. Sama-sama dengan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. How great is our God. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan minggu yang pertama di tahun yang baru, kami mau bawa hati kami Tuhan, hidup kami, penyembahan kami Bapa. Biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita dan mujizat. Siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan pasti Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan dengan ucapan syukur saatnya kami bawa hati kami Tuhan, terima kebenaran firman-Mu, isi hatimu Bapa. Kami datang dengan hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Kami mau dibentuk sama Tuhan, diarahkan sama Tuhan. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga segala yang Tuhan sudah rancangkan itu jadi bagian kehidupan kami. Hamba-Mu, Tuhan urapi, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang laikan, Tuhan yang mampukan Bapa. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang biasa Tuhan ubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar, dari tempat ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kiri, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Wajah-wajah yang udah mau gajian. Haleluya. Memang kalau khotbah awal bulan tuh enak banget saudara. Tapi ada yang bilang, Pak, ya gajian sih gajian, tapi cuma numpang lewat, kemarin liburan banyak pengeluaran. Oh darah Yesus. Tapi tetap dalam sukacita Tuhan yang luar biasa. Dan senang sekali bisa jumpa dengan saudara. Masih dalam suasana tahun baru. Saya pelayanan di sini kemarin tahun baru. Tapi kalau saudara baru ketemu saya hari ini, saya mewakili gereja, mewakili Gembala Sinan dan keluarga. Saya Pendeta Marcel Sarangyo Saerang saudara. Memang udah panjang. Karena rambut saya udah panjang juga. Mengucapkan selamat tahun baru, doa saya tahun yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Apalagi saudara luar biasa semangatnya mencari Tuhan. Orang yang semangat setia cari Tuhan pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan
Amin. Yuk kita buka saudara Matius pasal yang ke-14, 17 sampai 21. Ayat 17 sampai ayat yang ke-21 saya baca 17. Saudara 15 ayatnya yang ke-21 kita akan baca sama-sama. Pembahasannya dari 14 tapi kita akan baca dari 17 sampai 21. Yang sudah di sana Matius 14 ayat 17. Multimedia, fokus 17. Ah, ini dia. Yuk kita lihat. Saya baca 17 saudara, 18 kita gantian, 21 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Ayat yang ke-17 demikian firman Tuhan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. 18 silakan. Ayat 19 dikatakan apa? Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. 20 silakan. Ayat 21 sama-sama, 3. Ya, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, saudara memasuki tahun yang baru, saudara, ada banyak orang memasuki tahun yang baru dengan caranya masing-masing, saudara. Ada yang masuk tahun baru dengan sukacita, ada yang masuk dengan optimisme, ada yang masuk dengan semangat yang luar biasa. Tapi banyak juga memasuki tahun yang baru dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan hal-hal yang kadang-kadang saudara yang dia bayangkan adalah bagaimana kebutuhanku akan terpenuhi, bagaimana keadaanku di tahun yang baru. Apalagi ketika baca-baca contohnya seperti ini, saudara, pengamat-pengamat politik, ekonomi, saudara, dan lain sebagainya punya prediksi bahwa keadaan politik tidak terlalu baik, keadaan ekonomi tidak terlalu baik, saudara. Secara global itu 2026 dikatakan ekonominya melambat, saudara. Gubernur BI juga kemarin saudara bilang bahwa prospek ekonomi global masih redup, bukan cuma tahun 2026 bahkan sampai tahun 2027. Jadi seringkali ada banyak orang akhirnya masuk tahun yang baru dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Tapi saya mau bilang saudara, saudara dan saya, kita anak Tuhan, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Amin. Artinya apa? Berkat kita Tuhan yang jamin. Seperti apapun keadaan dunia, Tuhan sanggup berkati kita bahkan berkelimpahan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, dari ayat yang kita baca, dari kisah yang kita baca, saudara, 5 roti 2 ikan, salah satu kisah yang saya percaya sangat familiar, sangat dekat dengan masa kecil kita waktu sekolah minggu. Dan semakin kita dewasa dalam pemahaman rohani kita, saudara, saya percaya kita bisa melihat bahwa ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudara. Di mana tema besarnya salah satunya adalah bicara tentang kelimpahan. Sama-sama bilang sama saya, berkelimpahan. Amin. Tuhan menyediakan kelimpahan, saudara, tetapi bukan hanya disediakan saja. Tentunya ada bagian kita yang harus kita kerjakan supaya kelimpahan yang sudah Tuhan sediakan itu jadi bagian setiap kita. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara, dalam satu judul khotbah, kunci hidup dalam kelimpahan. Yang sebelumnya boleh mundur lagi? Ya. Sama-sama bilang sama saya, kunci hidup kelimpahan. Sama-sama bilang sama saya, hidup berkelimpahan. Amin. Kita akan belajar dari kisah 5 roti dan 2 ikan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini kita tahu apa yang perlu kita lakukan sehingga sepanjang tahun dan seterusnya menjadi tahun yang diberkati berkelimpahan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci hidup berkelimpahan? Yang pertama saya mencatat adalah membawanya ke dalam tangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, bawa di tangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percayakan di tangan Tuhan. Amin. Kita lihat ayat 16 sampai 18 dalam Matius 14. Matius 14 ayat 16 sampai 18. Sama-sama kita baca. 3, iya. Tetapi tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka apa? Ayat 17 dikatakan apa, saudara? Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari apa? Sekali lagi ayat 17 dikatakan apa, saudara? Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya apa? 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saya mau ajak saudara untuk kita masuk pada kisahnya. Saya percaya saudara masih ingat kisahnya, di mana pada saat itu saudara ada 5.000 laki-laki, saudara, yang dihitung, saudara, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau misalnya bicara tentang satu laki-laki punya satu istri, punya satu anak, artinya di sana kurang lebih ada 15.000 orang, saudara. Dan kita tahu bersama, saudara, yang namanya 5 roti 2 ikan itu tentunya nggak akan cukup. Jangankan buat orang pada masa itu, saudara. Kalau ada orang Manado, Ambon, Batak, Papua di sana, saudara,
Sekalipun 5 roti 2 ikan udah dimakan, ditanya udah makan? Belum. Karena belum ada nasi. Makanya kalau ditanya itu apa? Ngemil katanya saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kita tahu bersama bahwa itu sangat sedikit, nggak akan cukup. Makanya murid-murid ketika ditanya apa yang ada padamu, mereka sampai nggak pede mau bilang ini cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi yang menarik begini saudara, Tuhan bilang bawa kepadaku. Dan setelah itu kita tahu mujizat Tuhan terjadi. 5.000 orang lelaki, totalnya 15.000 orang kira-kira saudara. Semuanya makan dengan kenyang, sisanya 12 bakul. Saya mau bilang saudara, untuk melihat tahun berkelimpahan menjadi bagian dalam kehidupanmu, pastikan apapun itu bawa di tangan Tuhan saudara. Pekerjaanmu, karirmu, bisnismu, usahamu, apapun itu saudara, taruh di tangan Tuhan. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak, tapi ini cuman kecil, Pak. Pak, ini cuman bisnis kecil, Pak. Pak, ini cuman usaha kecil, Pak. Pak, ini cuman posisi yang sangat kecil, bahkan sangat rendah di kantor saya, Pak. Saya mau bilang, saudara, nggak penting usahamu, sekecil apa usahamu, sekecil apa bisnismu, serendah apa levelmu. Tetapi selama itu di tangan Tuhan yang luar biasa sanggup angkat dan berkati luar biasa berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bukan soal apa, tapi soal di mana itu berada saudara. Piano ini saudara, keyboard ini, organ ini saudara, apapun ini disebutnya saudara. Kalau di tangan saya, ini paling jadi 2 lagu. Lagu yang pertama, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Lagu kedua, Ibu kita Kartini. Ngetawain pendeta dosa ya. Kalau di tangan saya. Tapi kalau di tangan keyboardis yang tadi, saya jamin, jangankan lagu rohani juga dia bisa saudara. Itu kalau salah bergaul bisa jadi pengiring biduan dia saudara. Lihat, keyboard yang sama, piano yang sama, di tangan yang berbeda, hasilnya berbeda. Amin. Mungkin saudara bilang, Pak, bisnis saya cuman kecil, Pak, usaha cuman kecil, Pak, karir saya cuman karir yang biasa, karir yang kecil. Saya mau bilang saudara, bawa itu di tangan Tuhan. Taruh itu di tangan Tuhan, karena kalau sudah di tangan Tuhan, itu ada di tangan yang tepat, maka semuanya pasti luar biasa, pasti diberkati berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes, gereja ini kenapa besar, gereja ini kenapa luar biasa, karena ada dalam tangan Tuhan saudara. Amin. Seorang pendeta Marcel, kenapa boleh ada sampai hari ini? Karena puji Tuhan saya bawa hidup saya dalam tangan Tuhan saudara. Selain dalam tangan Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat. Percayakan saya kepada Bapak Ibu Gembala saudara, untuk apa? Membimbing, untuk mengarahkan saya, untuk mempercayakan saya. Saya ingat banget saudara, di saat ada banyak orang meragukan saya, Bapak Ibu Gembala percaya sama saya. Mereka percayakan saya saudara. Akhirnya apa? Puji Tuhan saudara. Mereka bentuk, mereka arahkan ke Aristo Kargo, bantu arahkan saudara. Di tangan yang tepat, boleh ada seperti saya hari ini saudara. Pendeta Marcel Kim Jong Un Saerang. Yes. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya nggak tahu bisniskah, pekerjaankah, apapun itu, taruh di tangan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percayakan ke dalam tangan-Mu. Ingat ya, taruh di tangan Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan, Tuhan yang jadi decision maker. Bukan laporan sama Tuhan. Ada banyak orang bukan tanya Tuhan, tapi laporan sama Tuhan. Apa beda laporan dan bertanya? Kalau laporan, ya kasih tahu. Maksudnya, kalau laporan itu posisinya sesudah memulai. Kalau tanya, sebelum. Nah, yang Tuhan mau, tanya Tuhan dulu. Setelah tanya, baru serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini hidupku, ini pekerjaanku, ini mimpiku, ini semuanya. Kau akan lihat, Tuhan buat yang kecil sekalipun jadi besar dalam kehidupanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis bilang begini saudara. Serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Berikanlah seluruh hidupmu, seluruh keinginanmu, dan seluruh urusanmu ke dalam tangannya. Maka engkau akan menemukan dirimu yang sejati dan berkat yang tak terduga, atau berkat yang berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, taruh di tangan Tuhan.
Di tangan Tuhan semuanya pasti berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci hidup berkelimpahan yang kedua? Senantiasa mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya, mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya, senantiasa bersyukur. Amin. Kita lihat ayat 19. Belajar dari kisah 5 roti 2 ikan. Ayat 19 sama-sama. 3, ya. Lalu, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap. Pak, itu kan mengucap berkat, bukan mengucap syukur. Bahasa aslinya, kata aslinya mengucap berkat adalah eulogio. Makna yang sama juga mengucap syukur. Jadi sekali lagi saudara, eulogio punya arti mengucap berkat dan juga mengucap syukur. Makanya dalam Yohanes 6 ayat 11, kisah yang sama, ayat yang berbeda dikatakan apa? Lalu Yesus mengambil apa? Roti itu, kemudian ngapain? Mengucap syukur. Saya tanya Tuhan, maksudnya apa? Saya pelajar lebih dalam. Hikmat yang Tuhan taruh begini saudara. Kenapa Tuhan pakai kata eulogio? Saya mau bilang saudara, karena ketika kita mengucap syukur, di saat yang sama kita sementara mengucap berkat atas apa yang kita syukuri saudara. Sekali lagi, ketika kita mengucap syukur, di saat yang sama kita sementara mengucap berkat atas apa yang kita syukuri. Makanya sekecil apapun itu ketika kita mengucap syukur, di saat yang sama kita mengucap berkat, yang sedikit, yang kecil berubah jadi besar, jadi berkelimpahan dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Jadi pesan saya melalui firman Tuhan hari ini, kalau mau hidup berkelimpahan, belajar bersyukur dari apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidupmu. Apapun yang kau terima, dalam pekerjaan kah, dalam bisnis kah, dalam karir kah, orang dunia mungkin pandang, itu kan cuma pencapaian biasa. Itu kan cuma pencapaian kecil. Saya mau bilang saudara, terserah apa kata orang dunia. Anak Tuhan sekecil apapun mengucap syukur. Karena dari hal yang kecil ketika kita mengucap syukur, Tuhan sanggup berkati luar biasa. Karena mengucap syukur salah satu wujud penghargaan kita terhadap apa yang Tuhan anugerahkan saudara. Dan saya mau bilang saudara, mengucap syukur menarik berkat yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Saya pakai analogi sederhana. Jemaat Betos adalah jemaat yang suka memberkati pendeta. Oke. Saudara misalnya mau memberkati pendeta. Misalnya pendeta yang pertama. Saudara bawa BPK Haleluya. Plus jeruk dan sambal andaliman. Jadi lapar-lapar deh semua kita. Plus ubi tumbu. Oh singkong. Ya kalau di Manado ubi. Di Manado ubi. Sama toh? Kalau di sana bilang ubi atau apa? Ubi, Batak kawe kau. Marsial si mangunsong. Carangeo eda. Masa lebih Batak saya? Nah, sampai di mana khotbah saya jadi lapar. Oh ya, saudara bawa BPK, saudara kasih ke pendeta yang pertama. Pendeta yang pertama responnya langsung bilang, oh haleluya, maulah tegodang eda. Cara ngeo eda. Gitu. Ibu-ibu Facebook Pro salah ngeonya udah kayak ketada centang begini saudara. Saya mau kasih tahu ya buat inang-inang, eda-eda. Sarangnya tuh begini. Jangan kau buka lebar-lebar. Ini tanda centang. Sarangnya. Oke, balik lagi ke kisah yang tadi. Pendeta yang pertama dia bilang, aduh haleluya, praise the Lord. Haleluya. Oke. Pendeta yang kedua, saudara bawa barang yang sama. Pak pendeta ini berkat. Oke. Minggu depannya saudara bawa yang sama, cuman satu. Saudara kasih ke pendeta pertama atau pendeta kedua? Yes. Kenapa pendeta yang pertama? Karena ada ucapan syukur. Tuhan juga bisa seringkali begitu saudara dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan kasih kita nggak syukuri, mohon maaf ya. Ada saat dimana Tuhan bisa nggak kasih lagi supaya kita belajar tentang mengucap syukur saudara. Jadi pastikan sekecil apapun yang Tuhan percayakan, sekecil apapun yang Tuhan kasih dalam kehidupanmu, mengucap syukurlah. Jangan tunggu punya perusahaan besar dulu baru kau mengucap syukur. Jangan tunggu kau jadi bicara tentang posisi sebagai CEO dulu baru kau mengucap syukur. Ya.
Ada banyak orang kadang-kadang saudara mau jadi CEO dulu baru mengucap syukur. Mau jadi pemilik grup naga dulu baru mengucap syukur. Kebanyakan nonton racin ya. Saya mau bilang buat ibu-ibu ya, kalau suamimu malas balas WA, kadang-kadang bukan karena ada wanita lain, bukan. Gara-gara lagi serius nonton racin dia. Kesibukan bapak-bapak hari ini adalah nonton racin. Iya, saya juga begitu soalnya. Saya lagi santai, saya nggak mau nonton racin ya, karena saya pernah nonton racin sampai jam 5 subuh nggak selesai. Iya, nonton satu, loh kok enak. Awalnya coba-coba, loh kok enak. Terus, tapi endingnya kesel. Karena kadang-kadang ceritanya nggak selesai. Saya curhat kepada bapak-bapak koordinator Sulawesi Utara. Bapak-bapak 50-an tahun, saya ngobrol. Ternyata beliau juga nonton. Terus beliau bilang begini, Pak Pendeta, ada di YouTube. Oh ya, wow. Kita pecinta gratisan, saudara. Haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, jangan tunggu sesuatu yang besar dulu baru kau syukuri. Belajar dari hal yang kecil. Karena ketika kita bersyukur dari hal yang kecil, Tuhan percayakan berkat yang besar, berkat berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya Charles Spurgeon bilang begini, saudara. Bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar kita menikmatinya. Itulah yang membuat kebahagiaan. Perhatikan kalimat selanjutnya. Rasa syukur adalah apa? Berkat yang melipat gandakan berkat yang ada. Sama-sama bilang sama saya melipat gandakan. Sama-sama bilang sama saya memperbanyak berkat dalam kehidupan setiap kita. Dietrich Bonhoeffer juga bilang begini, saudara. Hanya dia yang bersyukur atas hal-hal kecil yang akan menerima hal-hal yang besar. Hanya dia yang bersyukur atas hal-hal kecil yang akan menerima hal-hal yang besar. Corrie ten Boom juga bilang begini, saudara. Ucapan syukur mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup, bahkan berkelimpahan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, mengucap syukurlah. Karena apa yang kau miliki hari ini, saudara, adalah idaman mereka di luar sana. Contoh sederhana, saudara yang mungkin bilang, Pak, saya naik mobil butut, Pak. Saya mau bilang ada banyak orang di luar sana mengidam-idamkan punya mobil, sekalipun mobil butut, saudara. Contohnya siapa? Saya. Dulu ada masa di mana saya naik Supra getar kemana-mana. Ya, saya ingat banget itu suatu malam, saya kelar nge-MC dari Kelapa Gading mau pulang ke Jakarta Barat. Jam 1 tengah malam, hujan-hujan lebat, dinginnya minta ampun, saudara. Itu saya di jalan, saudara, kedinginan. Udah pakai jas hujan lengkap, saudara. Tapi tetap kedinginan. Dalam hati saya, Tuhan, pengen mobil, Tuhan. Saya lihat ada mobil biasa, mobil butut. Saya bilang, Tuhan, gak apa-apa mobil butut juga gak apa-apa, Tuhan. Yang penting mobil, ya. Karena sekali lagi, saudara, udah kedinginan yang minta ampun, saudara. Makanya mengucap syukurlah. Ada orang kadang-kadang, saudara, mohon maaf ya, punya mobil tapi nggak mengucap syukur. Gue nggak mau bersyukur, mobil gue LCGC. Hey, ada banyak orang pengen. Amin. Pak, tapi rumah saya sempit. Ada banyak orang di luar sana, kontraktor kayak saya dulu, kontrak sana sini, berharap bisa punya rumah, saudara. Puji Tuhan, Tuhan sudah berkati bisa punya pohon Natal sendiri tahun ini, saudara. Makanya mengucap syukur. Shalom bapak-bapak. Berapapun penghasilanmu, mengucap syukurlah. Shalom ibu-ibu. Berapapun transferanmu. Nah, susah. Ini bagian ini paling sulit dari tadi pagi nih. Kalau bapak-bapak gampang, ibu-ibu aja. Sekali lagi, shalom ibu-ibu. Berapapun yang suamimu transfer, mengucap. Tuh kan cuma 15 orang, ibu. Gak bisa pak. Hei bu. Transferan yang kecil dengan ucapan syukur bisa jadi banyak. Amin. Saya pernah nonton tuh satu video. 10.000 di tangan istri yang benar. Ibu-ibu Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun dan sekitarnya. 10.000 di tangan istri yang tepat itu bisa jadi banyak. Betul bapak-bapak? Ya. Ada ibu yang langsung kepahitan.
Saya mau bilang ya, 10.000 di tangan istri yang tepat bisa jadi rendang, bisa jadi opor, jadi soto dalam bentuk mie instan. Lagian bapak-bapak keterlaluan, 10.000 tega banget pak. Bapak-bapak bilang, loh Pak Pendeta bela siapa sebenarnya? Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ya bersyukurlah. Shalom bapak-bapak. Pak, hari ini saya harus ngajarin sekali lagi, ingatin untuk bersyukur. Kalau istrimu sudah baik, dengar-dengaran, nurut, bertanggung jawab di rumah, ya mengucap syukurlah. Jangan lagi kau tuntut dia harus tampil kayak Miss Universe di rumah, nggak usah. Jangan kau berharap dia kau pulang, gayanya udah sanggul, udah apa, pakai kebaya. Ya nggak usah lah. Kalaupun dia dasteran di rumah ya udahlah pak. Bau-bau minyak kayu putih campur minyak jelantah dikit ya udahlah. Itu dia lagi ngegoreng sambil gendong anak. Nggak gampang jadi istri, betul ibu-ibu? Nah gini aja ada suaranya. Soal transferan nggak ada suara. Sama ibu-ibu juga. Shalom ibu-ibu. Bu, kalau suamimu nggak aneh-aneh, suamimu bertanggung jawab, pekerja keras, ya udahlah bu, bersyukur aja. Tuh kan. Tiba-tiba langsung berubah jadi ibadah PA pria. Anak siapa ini? Oh makan-makan orang loh. Nggak takut lagi dia sama saya. Saya mau bilang ya, mengucap syukurlah. Kadang-kadang ada istri-istri gitu, udah punya suami bertanggung jawab. Ada satu ibu, Pak, saya mau cerita suami saya mengecewakan. Saya tanya kenapa? Pukul-pukul istri? Enggak Pak. Selingkuh-selingkuh? Enggak Pak. Bertanggung jawab gak dia? Tanggung jawab Pak. Keluyuran enggak? Enggak juga. Dia tuh cuma kantor rumah. Ibu dan hari Minggu paling nonton TV main HP, udah Pak. Terus apa yang kau mau keluhkan bu? Kurang perhatian, ya. Bu, mohon maaf ya, bukan saya bela laki-laki bu, bukan saya bela suami-suami bu. Ya kalau suamimu udah nggak aneh-aneh, udah pekerja keras, udah sayang istri, nggak KDRT, soal perhatiannya udahlah mengucap syukur aja lah. Jangan lagi kau harus tuntut dia untuk WA. Una mamamu. Betul para pria? Tuh. Kasihan ini anak muda. Shalom anak muda. Kalau udah punya pacar mengucap syukurlah. Amin. Ini para pria udahlah mengucap syukurlah. Kalau udah punya pacar yang baik, yang dengar-dengaran ya udah mengucap syukur. Jangan udah punya pacar masih suka lihat TikTok, Instagram, Lisa Blackpink. Seandainya pacarku seperti Lisa Blackpink. Saya mau bilang ya para pria, kalau pacarmu seperti Lisa Blackpink, dia nggak mau sama kau. Betul para wanita? Tuh. Sama para wanita juga, kalau sudah punya pacar yang pekerja keras, sayang pacar, bertanggung jawab, punya planning untuk masa depan, bersyukurlah. Jangan lagi kau tuntut dia, masih berharap lagi kau, aku pengen punya pacar putra pewaris. Masih menghayal liatin pacarnya sambil aduh, seandainya pacar saya mengaku dia adalah CEO. Banyak orang sekarang gitu loh. Baik sama orang bukan karena tulus, tapi takutnya tiba-tiba orang itu mengaku CEO katanya. Tiba-tiba aku adalah CEO. Woman puyau. Sai masude. Janganlah. Saya mau bilang sekali lagi saudara, mengucap syukurlah. Karena dari yang kecil kita mengucap syukur, Tuhan tambahkan berkat berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mengucap syukur. Di situ ada kelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.
Yang ketiga, saya punya 4 poin, tapi poin ketiga saya akan cepat. Saudara imam musik saya menuju ke depan. Yang ketiga, apa kunci hidup berkelimpahan? Yang ketiga, menjadi saluran berkat. Sama-sama bilang sama saya, menjadi saluran berkat. Ayat 19, sama-sama kita baca. Ayat 19, 3, iya. Lalu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, kemudian memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu saudara perhatikan, bisa nggak Tuhan Yesus bagikan sendiri tanpa murid-muridnya? Sangat bisa. Bisa nggak Tuhan Yesus pakai cara ketika Allah memberikan makan bangsa Israel di padang gurun, roti mana dari langit? Sangat bisa. Tapi yang menarik, Tuhan kasih ke murid-murid, Tuhan mau murid-murid yang membagikannya. Saya mau bilang saudara, Tuhan lagi mau mengajarkan tentang apa? Tentang menjadi saluran berkat. Mereka menerima berkat itu, tugas mereka bagikan kepada banyak orang. Dan yang menarik, kapan berkat itu terjadi adalah pada saat mereka membagikannya. Kapan kelimpahan itu terjadi? Kelimpahan itu terrealisasi dalam hidup mereka ketika mereka mulai membagikannya. Saya coba pelajari lebih dalam kisah ini. Mustahil dalam konteks kemanusiaan para murid-murid, bukan dari perspektifnya Tuhan. Misalnya setelah Tuhan mengucap berkat, Tuhan kasih ke mereka langsung untuk porsi 15.000 orang. 12 orang, porsi 15.000 orang, patah tulang itu sudah. Betul ya? Roti untuk ukuran 1.000 orang aja satu murid. Oh, sekuat-kuatnya Petrus, encok juga itu saudara, betul ya? Jadi beberapa referensi yang saya baca saudara, ketika diberikan kepada mereka masih dalam porsi yang mereka sanggup handle, mereka pegang. Tapi yang menarik, ketika mereka bagikan, terjadi multiplikasi. Si roti dan ikan itu tidak habis-habis. Ada terus, ada terus. Ada terus. Saudara ingat ketika Elia dan seorang janda yang ditinggal punya minyak sedikit dan segenggam tepung yang kalau dia bikin dia akan selesai bersama anaknya. Ketika dia tuangkan minyaknya itu saudara, si minyaknya ini gak habis-habis padahal dari tempat yang kecil, betul ya? Dia tuangkan gak habis-habis. Banyak guli-guli sudah terisi penuh. Sampai udah pinjem tetangga, sampai udah habis, baru dia berhenti saudara. Nah, mujizat ini yang terjadi. Dikasih gak habis-habis, dikasih gak habis-habis. Sekali lagi, kapan mujizat kelimpahan itu terjadi? Ketika mereka mulai jadi saluran berkat. Kalau kau mau hidupmu berkelimpahan, pesan saya, pesan firman Tuhan, belajar dari kisah ini. Jadilah saluran. Dari 5 roti, 2 ikan. Jangan tunggu banyak dulu baru jadi saluran berkat. Sekalipun sedikit, belajarlah untuk menabur. Karena justru di saat itulah kita diuji, saudara. Dan ini pengaruh secara psikologis manusia. Kalau masih dikit, masih ada orang yang masih bisa berbagi. Tapi kalau udah banyak, ada banyak orang mulai sulit, saudara. Iya kan? Saya dulu, waktu masih saya suka, jadi saya kumpulin selama 1 bulan, 10%-nya saya ambil untuk jadi saluran berkat buat orang. Saya lihat mana yang butuh, saya kasih dari 10% itu saudara. Singkat cerita, waktu masih penghasilan 1 juta 1 bulan, masih gampang untuk keluar 100.000. Ketika udah mulai 10 juta 1 bulan, keluarnya udah pakai tenaga dalam. Kadang-kadang kita gitu kan? Iya kan? Kalau kita nggak latih dari kecil, ketika besar sulit. Makanya Tuhan mau dari yang kecil itu kita belajar untuk jadi saluran berkat, supaya jadi habit, kita terlatih mampu untuk jadi saluran berkat. Karena memang tujuan Tuhan memberkati kita, salah satunya supaya kita bisa jadi saluran berkat. Dari berkat yang Tuhan kasih, ada bagian berkat orang lain yang Tuhan titipkan melalui dirimu, supaya kau bisa salurkan itu saudara. Supaya melalui berkat yang kau salurkan, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan tunggu banyak dulu, dari yang kecil kita saluran berkat.
Gereja ini kenapa diberkati? Gembala sidang kita masuk luar kampung, bagikan obat-obatan gratis, saluran berkat. Ibu gembala kita, saudara, murah hatinya luar biasa. Diberkati, jalan saluran berkat. Makanya berkatnya ada aja terus. Berkatnya ada aja terus. Nah kalau kita mau diberkati, ayo. Saya ngalamin pengalaman iman. Kemarin ada teman saya pendeta kaget, saya punya yayasan yang bikin banyak acara. Dia sampai pikir saya banyak terima berkat duit dari mana gitu. Apakah saya udah berkelimpahan? Enggak juga. Tapi saya belajar memberi dari apa yang Tuhan percayakan, sekecil apapun itu, saudara. Karena ini kunci Tuhan bukakan pintu berkat bagi setiap kita. Tapi kuncinya balik lagi, ketulusan. Jangan saudara akhirnya, oh pendeta Marsi bilang kalau memberkati, ya selalu berkat. Tadi WL bilang, menaburlah. Diberkati ratusan kali lipat ganda. Gua nabur 100.000, ratusan kali lipat ganda. Untung banyak gua. Malaikat datang, UIA, UIA, UI. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, dengan ketulusan, menabur dengan ketulusan, Tuhan gak pernah mau berhutang. Tuhan pasti balaskan berkat lipat kali ganda. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam taburan ada kelimpahan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Singkat yang terakhir, kunci kelimpahan, saudara, yang terakhir, menyadari bahwa kelimpahan bukan berarti pemborosan. Ayat terakhir kita, saudara, ayat 12 dikatakan apa? 3, ya. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Berlimpah, berlimpah. Tapi Tuhan ajar yang terakhir, dalam kelimpahan jangan ada pemborosan. Kalau saudara dan saya taruh pekerjaanmu, bisnismu, urusanmu di tangan Tuhan, kau pasti diberkati Tuhan. Ketika kau diberkati, kau jadi saluran berkat, maka berkatnya pasti melimpah dalam hidupmu. Ketika kau mengucap syukur, berkatnya lebih lagi dalam hidupmu. Tapi dalam kelimpahan itu, firman Tuhan ingatkan, jangan ada pemborosan. Jangan waktu susah, waktu masih ceban goceng, kau jaga dengan baik. Oh, ceban goceng, ceban goceng. Ketika udah diberkati, 100.000 buat ganjelan meja. Talenan dibuat dari iPad. Handphone buat nimpukin orang. Padahal iPhone 17 Pro Max 2 TB garansi iBox. Jangan. Tetap hargai berkat Tuhan. Amin. Semakin kelimpahan, semakin hargai. Jangan sampai Tuhan ambil lagi untuk mengajarkan kita menghargai tentang berkat Tuhan. Saya dengan segala kerendahan hati sudah diberkati, nggak kelaparan lagi. Terlihat dari perut saya. Banyak yang komplain, Pak perutnya buncit lagi sekarang. Ini lambang diberkati. Sorry, six pack udah ketinggalan. Karena yang six pack sudah suka sama yang six pack juga. Walaupun anak saya nanya, tapi ada dedek bayi di perut, jaga mulut Anda. Kalau nggak ingat pendeta, aku coret kamu dari kartu keluarga. Tapi balik lagi, sampai hari ini saya nggak mau buang-buang uang. Dalam konteks begini, kadang-kadang ada uang kecil, uang koin-koin jatuh di mobil. Kadang-kadang tim saya suka biar, saya bilang ambil, jangan dibuang, nggak boleh. Uang 1 juta tanpa 100 perak nggak jadi 1 juta, betul ya? Jangan anggap remeh. Saya ambil, kumpulin, bawa ke Indomaret, jadi 10.000. Ya dong. Saya pernah soalnya bertahan hidup ditolong oleh apa, saudara? Uang-uang koin yang kekumpul jadi 3.000, saya beli roti 3 biji, kenyang tengah malam. Di pinggir jalan Sudirman sana, saudara. Hargai. Saya baru tegur mbak saya kemarin di rumah. Saya bilang itu roti udah expire, dia biarin di dapur. Saya bilang, Mbak, jangan sampai ada makanan terbuang begini. Kalau udah ada, kasih tahu ibu atau saya supaya bisa jadi kita makan, kita kasih orang.
Jangan sampai terbuang jadi expired begini kan sayang. Saya bilang kamu makan dong. Saya suka kesel sama mbak saya. Saya suruh makan, diet terus. Saya bilang gemuk itu lambang diberkati. Jangan diet. Mau seperti ibu Pak, nggak bisa. Ibu itu memang genetiknya begitu. Jadi biar jemaat juga tahu ya, istri saya kurus seperti itu bukan karena stres punya suami kayak saya, bukan. Memang ada gembel dalam perutnya itu, saudara. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, udahlah. Dalam kelimpahan jangan ada pemborosan. Tetap hargai berkat Tuhan, maka akan ada kelimpahan yang lebih besar lagi yang Tuhan percayakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam kelimpahan jangan ada pemborosan, maka di situ ada kelimpahan yang lebih besar yang Tuhan percayakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah, yang diberkati, mau lambaikan tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan, daripada malapetaka Tuhan, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sampai kita boleh bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami terima di minggu yang baru, minggu pertama di bulan ini Tuhan Yesus. Kami masuk tahun 2026, minggu yang pertama Tuhan Yesus. Kami bersyukur firman Tuhan boleh mengingatkan, boleh menegur, bahkan kami bersyukur firman Tuhan boleh memberkati setiap kami pada sore malam hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, bila firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, melainkan firman-Mu Tuhan Yesus boleh jadi rema dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bersama dengan istri, anak, keluarga. Tuhan selalu memberkati kemana melangkah berada. Tuhan yang sertai, Tuhan jaga. Bahkan Tuhan sepanjang hari ini hamba melayani bersama dengan tim. Kami percaya Tuhan Yesus yang pertangan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya kami membawa korban syukur kami, persembahan kami yang kedua pada sore malam hari ini. Ajar setiap kami memberi dengan hati yang tulus. Ajar setiap kami memberi dengan hati bersukacita. Kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan, sebab kami bersyukur Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Kesiapan hati kita sama-sama memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus.
Kami persilahkan untuk sahabat kolektan bisa mengedarkan kotak persembahan. Selamat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selalu bersama dijalankan terus kita sembah, kita muliakan nama Tuhan Yesus. I am your beloved.
your love, complete in every way. No other love like your love drives away all my fears. Father's love. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap. Puji nama Tuhan Yesus, kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk terima yang terbaik dari Tuhan, tubuh dan darah yang tercurah bagi setiap kita. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu dalam doa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, kami bersyukur. Ini hari Minggu di tahun yang baru yang pertama ini Tuhan. Kami sangat bersyukur penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan orang benar. Maka kami bersyukur Tuhan Yesus kalau tahun 2025 Tuhan menyertai kami. Tuhan Yesus yang sama menyertai kami tahun 2026 ini. Tahun ini adalah tahun mujizat. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun kesembuhan, tahun pemulihan. Maka hamba doa siapapun yang hadir hari ini pulang dari tempat ini bawa mujizat dari sorga dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita angkat roti yang pertama yang akan kita ubahkan menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang berikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, agar tubuh jiwa rohku sempurna sehat untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di rumah sakit, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker tumor, tidak ada benjolan apapun, tidak kistamium. Aku putuskan segala kutuk dosa, kutuk pertama, kutuk 3, 4 keturunan, kutuk 7, 10 keturunan diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari selanjutnya kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama yang menyucikan dan menguduskan aku. Hari ini aku berjanji sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga
keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Aku tolak perceraian. Aku tolak orang ketiga. Karena jika ada orang ketiga, tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulutku dikuduskan, tidak berdusta, tidak saksi dusta, tidak memaki-maki. Doa-doaku penuh kuasa, didengar, dikabulkan Tuhan. Tanganku dikuduskan, tidak cemar, tidak berlaku curang, tidak menyakiti orang lain. Yang kupegang, kukerjakan dalam kekudusan, kejujuran, pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah atas keluargaku, atas studi pekerjaanku, dan atas gerejaku. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, bersama keluarga hari ini kami dimateraikan jadi warga sorga, akan kumpul di bumi, kumpul di sorga, akan punya rumah di bumi, rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki semua sempurna sehat, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh, pelupa. Anak-anak saya dan keturunan saya pintar, pandai, cerdas, dapat juara, dapat beasiswa oleh darah Yesus. Jantungku jantung yang baru, sempurna sehat, tidak serangan jantung, tidak diring, tidak pembekakan jantung oleh darah Yesus. Ginjalku sempurna sehat, ginjal yang baru, tidak batu ginjal, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal oleh darah Yesus. Paru-paruku bersih, normal, tidak ada flek, tidak ada virus, tidak ada TBC, tidak sakit tipes, tidak sakit lambung. Tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak hepatitis, tidak sinusitis, tidak diabetes, tidak demam berdarah dan malaria, tidak alergi udara dan makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak tropos, tidak pengapuran, tidak saraf kejepit, tidak leukemia, tidak sakit kolesterol, tidak sakit asam urat, tidak sakit pankreas, tidak sakit liver. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan saudara berdoa, apapun kerinduanmu di tahun ini, pergumulan masalahmu serahkan sama Tuhan Yesus. Mari minta mujizat sama yang punya sorga. Tuhan Yesus yang berkuasa, sembuhkanlah yang sakit, berikan mereka rumah di bumi, rumah di sorga. Berkati mereka yang nganggur dapat pekerjaan, berkati mereka yang bekerja diangkat karirnya, dipromosikan, berkati yang studi dapat juara, dapat beasiswa. Bahkan yang rindu punya pendamping hidup, berikan pendamping hidup. Bahkan yang rindu punya keturunan ilahi, berikan keturunan ilahi. Tuhan Yesus, pulihkan setiap rumah tangga kembali kepada kasih yang semula. Berkati hutang-hutang lunas semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali bersama-sama kita angkat kembali dengan iman, bersama-sama kita ucapkan yang keempat. Tuhan Yesus yang mengajarkan langsung kepada gembala sidang gereja Tiberias, gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun pasti diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana kami bersama keluarga mulia akan terangkat ke sorga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana kami punya roh majikan, akan diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, dan studiku, serta apapun yang kurencanakan sepanjang tahun ini, Tuhan campur tangan, diberkati 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari di minggu pertama di tahun 2026 ini, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan apa yang menjadi kerinduan dan doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus mendengar dan Tuhan Yesus menjawab setiap doa kita dengan jawaban yang terbaik di waktunya Tuhan yang terbaik. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, nyatakan dengan iman. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus
menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara yang mau minyak urapan, bersama-sama kita angkat minyaknya. Kita berdoa untuk minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh Gembala Sidang Martir. Minyak urapan berkuasa, muliakan Allah, muliakan manusia. Hormati Allah, hormati manusia. Berkuasa, sembuhkan sakit penyakit, kalahkan setan-setan, hancurkan setiap kutuk. Dengan minyak urapan ini, yang mati saja dibangkitkan, bahkan hutang-hutang lunas, bahkan jasad yang dimakamkan bertahun-tahun tetap utuh, fresh seperti mempelai. Tiberias, Tuhan Yesus yang janjikan langsung kepada gereja martir, Gembala Sidang Martir, bahwa kuasanya tiada taranya, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Haleluya, amin. Saudara boleh oles di kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit, saudara kita bersyukur yang ada minyak dan anggur, Tuhan bilang tidak dirusakkan, katakan amin. Tapi ingat baik saudara, hidup berjaga-jaga, hidup yang suci kudus benar, jadi pelaku firman, maka kuasa minyak dan anggur bekerja dahsyat luar biasa. Saya doa hari ini siapapun yang hadir, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau diberkati, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Tenangkan kepalamu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, hamba bersyukur buat hari yang indah ini. Terima kasih buat bilangan orang benar yang terus Tuhan kirimkan bawa ke tempat ini. Hamba doa siapa saja hari ini yang hadir pulang bawa mujizat, yang sakit sudah sembuh, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya. Semakin dekat kedatangan Tuhan, mampukan kami hidup suci kudus, hidup benar dalam pertobatan. Hati kami mengasihi, hati kami mengampuni. Kami doa Tuhan Yesus hari ini mujizat terjadi. Berkati juga para pelayan Tuhan hari ini, berkati atas mimbar, bawah mimbar pengerja dewasa muda, semua diberkati. Dari koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja bersama keluarga diberkati Tuhan. Berkati Pak Heri, Pak Hanjar, Pak Pantas, para semua diberkati Tuhan. Berkati yaitu Pendeta Renol diberkati Tuhan, berkati Ibu Florence diberkati Tuhan, berkati sebagai worship leader, berkati saudara Vander diberkati, saudara Alvarado diberkati, saudara Sony diberkati, saudara Arda diberkati Tuhan, berkati para singers, berkati Yola bersama Stevie, Juliet, Cia, semua diberkati Tuhan. Berkati para pemain musik, berkati Daniel, berkati James, berkati Gerald, berkati Jordan, berkati para tim event, Resita, Sinta, semua diberkati Tuhan. Nina diberkati, berkati para tim event, berkati production, berkati Aga bersama tim, berkati juga tim media, saudara Boas, Edison, Ruben, semua Filemon diberkati Tuhan, berkati Mas Pur, berkati siapapun mereka yang terlibat, Pak Yudi, semua diberkati Tuhan. Berkati rekan hamba Terry Koron bersama adik-adik mama papa semua diberkati. Berkati juga rekan hamba James Joe bersama Elisa sedang mengandung, diberkati Tuhan. Maka kami berdoa juga siapapun hari ini yang hadir diberkati. Berkati istri hamba di rumah diberkati Tuhan. Berkati juga mama papa orang tua kami, kakak beradik Lingkan Livan semua diberkati. Hamba doa siapa saja hari ini yang hadir, nama mereka bersama keluarga tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kami berdoa berkati Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, panjang umur, sempurna sehat, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali tetap kuat melayani Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berkati Pendeta Aristo, Pendeta Argo bersama kakak beradik keluarga besar semua diberkati. Berkati Gereja Tiberias, Tuhan Yesus sayang siapapun hari ini. Berkati juga Dr. Agustin diberkati Tuhan. Berkati juga para choir Acil dan teman-teman semua diberkati. Hamba doa hari ini siapapun yang hadir mereka pulang bawa mujizat Tuhan. Berkati pemerintah bangsa negara kami yang takut Tuhan, nasionalis Pancasilais, yang andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Akhirnya kami akan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing. Namun sebelumnya kami doa berkati setiap pokok doa ini. Apapun masalah, pergumulan, persoalan mereka, kami percaya di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan semuanya sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, sebelum pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kita masing-masing, kita akan bawa berkat Tuhan, kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru. Mari bersama-sama angkatlah kedua tangan kita, terimalah dan pulanglah.
berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang setia, yang hidup berkuasa, memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang baru. Hari ini Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Percayalah, kita yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tuhan janjikan bersama keluarga akan hidup di bumi seperti di sorga, akan berkumpul di bumi berkumpul di sorga, akan punya rumah di bumi rumah di sorga, akan pesta di sorga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari saudara, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab Kau layak terima puji.